Oke, sudah ya kelasnya kita record. Kemudian saya mohon izin saya tidak menampilkan kamera karena kalau kamera saya tampilin munculnya tuh seperti ini kosong ya. Oke, jadi tidak pakai kamera. Seperti biasa nanti saya di tengah-tengah penjelasan akan panggil ya buat supaya nggak tertidur. Jadi materi kita kali ini adalah tentang model-model proses perangkat lunak. Nah, udah kebaca belum slide-nya? Udah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, ya udah. Kita lanjutan materi yang kemarin, yaitu model-model proses perangkat lunak. Jadi sebagai informasi, materi kita kemarin, hari ini, dan kalau memang Sabtu besok ada, ya, itu menjadi sumber UAS, ya. Jadi 3 video daring kita ini menjadi sumber UAS, gitu ya. Semua dari situ sumbernya. Oke, tema kita kali ini adalah model-model proses perangkat lunak atau software proses model, ya, software proses model. Jadi topik yang mau kita bahas adalah model-model proses perangkat lunak, kemudian model waterfall, incremental development, dan reuse oriented software engineering. Gitu. Oke. Jadi 3 model itu mau kita pakai. Kita jelaskan. Oke, model proses perangkat lunak, itu merupakan representasi dari sebuah proses perangkat lunak. Ya, setiap model proses itu merepresentasikan sebuah proses perangkat lunak dari sudut pandang tertentu. Nanti teman-teman kalau udah lihat modelnya nanti bisa lebih lanjut. Sementara teorinya coba diikuti dulu sebentar. Kemudian setiap model proses hanya merepresentasikan sebagian informasi dari keadaan sebenarnya atau parsial. Oke. Nah, ada beberapa model-model proses ya. Pertama ada waterfall model, ini yang dari atas model waterfall. Kemudian ada incremental development, kemudian ada reuse oriented software engineering. Oke. Jadi 3 model ini kita bahas pertama ya, waterfall model sama incremental model sama reuse oriented software engineering model gitu ya. Oke. Nah, waterfall model itu termasuk proses plan driven. Nah, plan driven kemarin udah kita bahas ya di daring yang kemarin. Kemudian setiap aktivitas dilakukan secara berurutan. Nah, ini adalah waterfall model. Jadi termasuk plan driven dan setiap aktivitas dilakukan secara berurutan. Nanti kita lihat model diagramnya. Kemudian kalau incremental development itu spesifikasi, pengembangan, dan validasi dilakukan secara berselang-seling. Nah, proses bisa termasuk plan driven atau agile. Nah, tentunya kalian udah sering dengar agile kan ya? Agile yang lagi ngetrend nih saat-saat ini ya. Kemudian ada risk oriented software engineering. Ini menggabungkan komponen-komponen reusable yang sudah ada ketika membangun perangkat lunak. Jadi reusable itu kalau teman-teman udah pernah membangun sebuah sistem, tentunya teman-teman punya beberapa function yang sudah pernah dibuat. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi yang hampir-hampir mirip, pasti ada beberapa function yang udah pernah dibuat sebelumnya digunakan kembali. Nah, ini bisa jadi kita sebut reusable. Oke, jadi ingat waterfall model, incremental development, sama reuse oriented software engineering. Nah, 3 ini saya mau survei dulu ya, sambil ngizinin yang lain ya. Oke, kemudian kita coba model proses di dalam dunia nyata. Model-model proses tidak digunakan secara terpisah atau eksklusif, artinya enggak masing-masing lah. Bisa jadi teman-teman melakukannya dengan gabungan beberapa model.
Kemudian mode-mode proses dapat saling dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak yang tadi saya sebutkan di awal. Dan dalam satu pembangunan sistem, berbagai model proses dapat saja dikombinasikan. Misalnya teman-teman menggunakan 3 model sekaligus bisa gitu ya. Tetapi nanti ada level dan tahapannya atau bagian-bagiannya. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu waterfall model atau model waterfall ya. Waterfall model ada beberapa fase dalam waterfall model. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat gambarnya dulu baru penjelasannya. Nah, ini ilustrasi sebuah waterfall model. Jadi kalau teman-teman paham, ini adalah waterfall itu kan air terjun ya. Ini seperti air terjun nih gitu. Jadi artinya ini dari atas tahapan awal, kemudian requirement definisi, masuk ke tahapan sistem and software design, implementasi dan unit testing, integrasi dan sistem testing, serta operasi dan maintenance. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Ya, waterfall model ya dibuat seperti air terjun begini nih, gitu ya. Dari atas ke bawah, enggak dibuat ke samping. Ya, enggak dibuat vertikal, tapi memang seperti ini. Nah, ini menyesuaikan namanya waterfall model, artinya air itu kalau sudah turun, ya dia nggak bisa di tengah-tengah tiba-tiba sudah turun ke level 2, dia mau balik ke level 1 itu nggak bisa gitu. Jadi harus selesai dulu sampai bawah. Nah, ketika sudah selesai sampai tahapan maintenance, pengoperasian dan maintenance, kalau mau ada yang mau disesuaikan lagi baru kita bicara kembali gitu ya. Nah, ini disebut waterfall model, artinya setiap proses harus selesai terlebih dahulu. Misal teman-teman pada tahapan requirement definisi, kemudian masuk ke tahapan sistem and software design. Nah, di tahapan sistem software design ini teman-teman merasa, oh kayaknya ada informasi yang kurang deh gitu ya. Lalu teman-teman tiba-tiba balik ke requirement definisi, nah itu nggak bisa kalau menggunakan waterfall model. Jadi artinya kalau di tengah-tengah teman-teman sadar ada yang kurang, ya nggak apa-apa, lanjutkan dulu ya, menyelesaikan sesuai rencana. Nah, setelah masuk di tahapan operasi dan maintenance, baru teman-teman bisa bilang akan kembali ke tahapan mana nih gitu. Oke. Nah, itu yang disebut waterfall model. Nah, jadi teorinya kita baca di sini bahwa ada analisa, fase analisa dan definisi kebutuhan. Ini yang disebut requirement definisi ya. Nah, ini requirement analis and definisi. Nah, ini kita sebut analisa dan definisi kebutuhan. Artinya apapun yang terkait dengan kebutuhan sistem, teman-teman kumpulkan, selesaikan di tahapan ini gitu. Nah, ini ilmunya teman-teman belajar di ANSYS. Oke. ANSYS. Jadi semester 3 itu teman-teman ada mata kuliah ANSYS, analisa sistem informasi. Kayaknya semua prodi dapat deh gitu ya. Nah, di tahapan analisa waktu teman-teman belajar ANSYS itu, teman-teman pasti ingat dong apa saja yang teman-teman ingat di ANSYS. Ada wawancara, ada observasi, ada studi pustaka. Betul ya? Saya terima dulu semua. Coba saya panggil Kak Wibowo. Wibowo apa tuh? Wibowo Dwi, ada nggak Wibowo Dwi? Hadir, Pak. Nah, Wi, di ANSYS itu ada tahapan apa aja, Wi, dalam proses ANSYS, Wi? Waktu belajar ANSYS. Tadi barusan disebut, Wi. Udah. Bisa nggak, Wi? Kamal, Mal. Apa aja, Mal? Tahapan apa aja, Mal? Dalam ANSYS itu. Yang barusan tadi terakhir saya sebut. Mustafa Kamal. Hadir, Pak. Ya, apa Mal? Tahapan ANSYS tadi yang terakhir saya sebut. Mengumpulkan data itu ngapain aja? Apa ya? Lupa, Pak. Lupa. Haidar, Dar. Pak, maaf Pak, saya baru masuk, Pak. Mehmet, Mehmet dari awal nih kayaknya nih. Ya, Pak. Ah? Ya, Pak.
Tunggu Yohanes, ntar. Mehmet dulu, Met, apa Met? Mendefinisikan masalah. Apa aja tahapannya untuk mendapatkan dalam tahapan rekrutmen dan definisi itu? Itu di ANSIS dipelajari itu, Met. Apa, Met? Ya udah, Yohanes, tadi Yohanes jawab tuh. Yohanes Sidabutar, apa Nes? Nes? Ada nggak? Tuh. Yohanes ada Pak, lagi di Yaudah. jalan. Apa aja, apa aja? Observasi Pak, observasi kalau Observasi. tidak salah tadi. Terus apa lagi? Itu naik ya, motor. Hah? Aku lagi naik motor. Iya Pak. Atau jangan daring, atuh ntar ketabrak lagi lah. Nggak apa-apa Pak, bisa denger-denger Pak dikit-dikit. Biar belajar. Kasihan motornya kalau kenapa-napa. Udah. Oke, yang lain lagi ya. Nanti tengah-tengah saya tanya lagi sampai Mehmet. Kawibowo, Mustafa, Haidar, Mehmet saya tanya lagi karena tadi belum berhasil jawab. Oke. Jadi ilustrasi yang pertama itu rekrutmen dan definisi. Ini adalah analisa dan desain kebutuhan. Ini adalah tahapan mengumpulkan informasi kebutuhan. Oke. Tahapan analisis ada di sini nih teman-teman, gitu ya. Saya tidak bahas apa yang dilakukan di tahapan analisis karena ini satu mata kuliah sendiri. Ya, mata kuliahnya ANSIS gitu. Itu sebabnya di awal saya bilang dari minggu kemarin bahwa RPL ini membutuhkan basic-basic mata kuliah sebelumnya gitu. Pak, bagaimana cara melakukan rekrutmen definisi itu? Ya, itu di ANSIS belajarnya gitu. Jadi di sini dianggap kalian sudah mengerti tahapan analisis dan definisi kebutuhan. Oke. Nah, kurang lebih garis besarnya di tahapan analisis definisi kebutuhan itu teman-teman bisa lakukan dengan 3 cara. Dengan cara observasi atau pengamatan. Ingat, observasi atau pengamatan. Ini mau saya tanya lagi nih ke 3 orang tadi. Ya. Kemudian wawancara atau interview. Udah. Nah, yang ketiga, studi pustaka gitu. Jadi kalau observasi pengamatan kalian bisa terjun langsung bersama user, terlibat langsung gitu ya. Misalnya kalian sedang menganalisa sistem informasi penjualan, ya udah kalian terlibat bersama kasir melakukan proses penjualan, input data gitu ya. Oke, sehingga dari proses keterlibatan itu kalian paham gitu. Nah, itu sebabnya kalian skripsi kan diminta ada kaliannya magang gitu ya. Jadi kalian tidak by data. Jadi kalian misalnya bikin skripsi di PT ABC, ya udah kalian magang di PT ABC. Nah, itu namanya observasi supaya kalian terlibat langsung dalam sistem itu. Nah, kemudian kalau sudah observasi, tentunya ada beberapa hal yang harus didapat didalami lebih lanjut. Nah, itu biasa dilakukan dengan tahapan wawancara gitu ya. Wawancara dengan apa? Dengan manajer, dengan bosnya, dengan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah sistem gitu ya. Nah, habis itu kalau ada hal-hal yang belum kalian paham, nah kalian bisa lakukan yang namanya studi pustaka. Studi pustaka itu baca orang pernah menulis apa saja terkait sistem yang kalian buat gitu. Itu sebabnya di skripsi kalian ada yang namanya studi pustaka atau disebut literature review. Jadi kalau kalian mau bicara sistem penjualan, ya udah kalian cari ada nggak jurnal-jurnal terkait sistem penjualan. Kenapa? Supaya kalian tahu yang dibahas orang apa sih tentang penjualan gitu. Nah, kalau udah tahu tentunya kalian punya bayangan. Nah, itu analisa dan definisi kebutuhan. Nah, karena waterfall model yang sifatnya adalah air terjun ini, artinya kalau udah jatuh nggak bisa balik kecuali udah nyampe di dasarnya, lalu diisap pakai pompa dan air naik lagi, kan begitu kan? Kalau kalian bayangin sebuah kolam gitu ya, air itu jatuh, kalau sudah jatuh di tempatnya maka dia bisa naik lagi dengan bantuan alat tertentu gitu ya. Nah, itu juga jadi artinya karena sifatnya yang kalau sudah berpindah tahapan nggak bisa balik ke tahapan sebelumnya sebelum seluruh tahapan selesai. Oke, jadi pastikan setiap tahapan kalian dapat informasi dengan lengkap.
baru pindah ke tahapan sebelumnya. Karena resikonya nggak bisa balik kalau belum diselesaikan semua. Nah, ini waterfall model gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau memang semua informasi udah dapet, kebutuhannya apa saja, sistemnya seperti apa, kemudian apa harapannya, dan bagaimana bentuknya. Kalau udah dapet, maka kalian mulailah masuk ke sistem and software design. Oke. Nah, sistem and software design kita lihat di penjelasannya, desain sistem atau perangkat lunak. Oke, artinya di sinilah kalian sudah mulai coding, merancang, gitu ya. Kalau kalian bikin sebuah sistem, awali dulu dengan membuat sebuah use case diagram. Kemudian rancangan basis datanya dengan kelas diagram. Kemudian aktivitas yang dilakukan apa saja, kalian gambarkan dengan activity diagram. Kemudian bagaimana urutan setiap aktivitas, kalian gambarkan dengan sequence diagram. Gitu. Nah, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, kelas diagram. Oke, use case diagram, activity, sequence harusnya kalian sudah belajar nih dasar-dasarnya di ANSYS. Kelas diagram kalian sudah belajar di sistem basis data. Gitu kan? Nah, itu rancangan database nih kelas diagram, oke? Nah, mulailah desain, ngoding. Nah, di sini nih bikin rancangan layar. Kalau buatnya pakai web ya udah bikin pakai web. Kalau berbasis mobile aplikasi ya misalnya Android bikin pakai Android Studio kan gitu kan? Oke, atau apalah, oke, buat. Nah, kalau sudah baru kalian masuk ke dalam tahapan implementasi dan unit testing, oke? Nah, sistem yang ada langsung digunakan dan termasuk uji coba di situ. Biasanya kita sebut versi beta. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah software tuh mau launching, Google akan launching Google Translate. Google Translate itu kan sekarang udah lewat nih versi betanya. Jadi misalnya versi beta itu uji coba. Artinya kalau selama uji coba masih terdapat kekurangan masih wajar gitu. Namanya juga uji coba. Maka ada versi beta. Sebelum ada versi beta ada, setelah versi beta baru versi 1, versi 2, versi 3 dan sebagainya lah. Oke. Nah, ini implementasi unit testing. Nah, lalu kan sistem yang kalian buat tentunya tidak berdiri independen. Nah, kalau sistem itu biasanya terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya gitu. Misal nih di kampus ya, di kampus ada sistem pendaftaran mahasiswa baru. Oke. Ada sistem OJRS, penjadwalan mata kuliah. Oke. Ada sistem pembayaran. Nah, sistem pendaftaran mahasiswa baru itu akan menjadi input untuk sistem OJRS tadi, penjadwalan mata kuliah. Artinya sistem OJRS bergantung pada sistem pendaftaran siswa baru. Nah, sistem pembayaran, nah itu bergantung pada mata kuliah yang kalian ambil. Berarti sistem pembayaran bergantung pada sistem OJRS yang dibangun. Nah, disinilah dilakukan integrasi dan sistem testing. Ada masalah enggak gitu? Jangan-jangan mahasiswanya udah terdaftar, waktu milih mata kuliah tidak ada nama mata mahasiswanya gitu. Atau mahasiswa mendaftar di jurusan TI, waktu milih mata kuliah yang keluar mata kuliah SI. Nah, itu kan terjadi masalah dalam integrasi. Oke. Mahasiswanya D3, tetapi waktu dia milih mata bayar kok ditagih S1, kan gitu kan? Nah, inilah integrasi gitu. Oke, diuji coba. Baru kalau sudah lewat tahapan testing ini nih, baru operasi dan maintenance, perawatan. Oke, jadi ada 5 tahap ya, ada 5 tahap. Saya belum tanya apa tahapannya, tapi mau survei dulu. 5 tahap ini ada berapa tahap? Matt, ada berapa tahap Matt dalam waterfall model? Ada 5, Pak. Oke, bisa nyebutin apa aja Matt? Kelas diagram, use case diagram, Enggak, tahapan dalam waterfall model. Itu di layar ada, Matt.
requirement, Ya, coba baca. requirements, Requirement definition, definisi. system Ya, and software design, desain. Oke, terus. implementasi and unit testing, Dah, ya. Oke, udah. integration Oh, and oh. system testing. Oke, Ya, Pak. Haidar. Oke, coba tahapan ketiga di waterfall model apa, Dar? Tahapan ketiga, Pak. Mm. Implementasi and Oh, unit testing, Pak. oke, ya. Mustafa, yang tahapan terakhir di waterfall model apa? Mustafa Kamal. Operation and maintenance. Oke. Wibowo ada? Hadir, Pak. Ya. Apa 3 tahapan terakhir di waterfall model, Wo? Terakhir operation and maintenance. 3 tahapan terakhir. Oh, 3 tahapan terakhir. Hmm. Implementasi Oke. and unit testing, integrasi and system testing, dan operasi dan maintenance. Ya udah, oke. Ya, Pak. Ya, oke. Jadi 3 itu ya. Nah, kalau sudah masuk pada tahap, tentunya setiap tahapan tadi, terutama pada tahap implementasi dan unit testing dan integrasi sistem testing, pasti kalian nanti akan menemukan kendala-kendala, error, defect gitu ya. Apa itu defect nanti saya bahas, oke? Nah, catat dulu di sini nih kekurangan-kekurangannya, catat dulu. Jangan langsung di tahap implementasi, ketika tahu ada kekurangan, kalian langsung balik. Nggak boleh, waterfall model tuh melarang. Nah, ini lihat nih. Ini ada panahnya nih. Ketika requirement ke definisi kan ada panah garis melengkung nih. Ini ada panah, panah, panah. Nah, ini panahnya ke atas. Artinya kalau kalian ada kekurangan, langsung mau balik nggak boleh. Karena panahnya begini. Berarti harus selesai dulu, baru baliknya kemana. Kalau memang kekurangannya di bagian tertentu, kalian bisa jadi balik ke sini. Kalau memang terjadi error atau defect, kalian balik ke sistem and software design. Kalau memang ada kebutuhan yang diminta tapi tidak ada, kalian balik ke requirement definisi. Tambahkan lagi kebutuhannya apa, baru dirancang lagi, didesain, implementasi lagi, integrasi, baru penggunaan dan perawatan. Nah, itu waterfall model. Jadi definisinya ini ya. Jadi desain sistem perangkat lunak, implementasi unit testing, tadi saya jelasin, uji coba sistem dan uji coba terintegrasi, serta pengoperasian dan perawatan. Oke, ini model yang pertama, waterfall model. Oke, kelemahannya apa di waterfall model? Kalau kalian lihat sekilas, oh, waduh, ribet dong. Kalau lagi ngebikin kita sadar ada yang kurang, nggak boleh balik. Ya iya, karena waterfall model. Artinya selesaikan dengan segala kekurangan. Gitu, sampai selesai dulu. Jadi kalau saya kasih contoh nyata nih, misalnya kalian punya kayak Android kan sebuah sistem informasi, sistem operasi untuk mobile ya, smartphone. Sekarang itu Android udah berapa versi ya, coba. Android sekarang versi apa yang paling terbaru? Versi apa yang sekarang? Coba saya tanya deh, Rafli, ada Rafli? Ada Rafli? Tuh kan, jangan-jangan mau ada. Apa Pi? OS Android terbaru versi apa sekarang? Marshmallow, Pak. Marshmallow. Oke, sebelum Marshmallow apa? Lollipop, Pak. Lollipop. Oke. Gali, sebelum Lollipop apa, Li? Jelly bean bukan, Pak? Oke, Jelly Bean. Oke. Ya sudah, sampai di situ dulu saya mau ambil contoh. Nah, kenapa dia ada versi? Sekarang Marshmallow sama Lollipop kira-kira lengkapan mana fiturnya? Muhammad Rafli ada 2 nih. Ini Rafli yang kedua nih ya. Sama nih. Ya udah, Muhammad Rafli yang kedua. Pi, yang kedua Pi. Ya, Pak. Ya. Kira-kira Android Marshmallow sama Lollipop lebih bagus, lebih lengkap mana fiturnya? Marshmallow, Pak. Marshmallow, kenapa? Pi. Fiturnya lebih terbarukan, Pak. Oh, terbarukan gitu ya. Oke. Reza, ya, Lollipop sama Jelly Bean lebih lengkap mana?
Reja Sumaryanto. Sahrani. Ada nggak ada, Ja? Aduh, jangan lama-lama nih responnya, Ja. Ya. Jelly bean. Oh, kok Reja Sahrani? Wah, cewek ya. Oh, Jelly Bean ya. Mas Lollipop sama Jelly Bean lengkapan mana fiturnya? Jadi Mas Melo, sebelum Mas Melo Lollipop, sebelum Lollipop Jelly Bean. Ah, Lollipop sama Jelly Bean lengkapan mana fiturnya? Ya, Reja Sahrani belum selesai ya. Ada, Ja? Waduh, nggak ada nih. Jelly bean bukan, Pak? Oh, ya udah gini aja, Windows saja. Office Windows 10, sebelum Windows 10 ada Windows berapa? Sebelum Windows 10, Windows berapa aja? Sahrani ya. Panggilnya apa sih, Rani ya? Reja Sahrani. Haris Munandar. Sebelum Windows 10, Windows berapa? Maaf Pak, harus menahar. Haris Munandar. Ya. Windows berapa? Windows 8 Pak. Windows 8. Perbedaannya Ya, dari Windows 10 sama Windows 8. Bagusan mana? Untuk kelengkapannya lebih lengkap Windows 10 Pak. Udah oke. Dulu ya. Ya udah. Nah, itu kan menggambarkan bisa jadi pada saat Google membuat OS waktu membuat Jelly Bean itu dia merasakan ada kekurangan gitu. Atau waktu Microsoft buat Windows 8 dia ada kekurangan nih. Waduh, gimana ya? Tapi nggak apa-apa, tetap dikerjakan. Nanti penyempurnaannya dilakukan di versi berikutnya. Nah gitu. Nah itu yang maksud kita, kerjakan dengan segala kekurangan, selesaikan, lalu nanti baru di-review lagi, bisa jadi muncul yang baru dengan versi gitu. Gitu juga dengan handphone, dari versi 1, versi 2, versi 3 gitu ya. Jadi setiap versi pasti ada penyempurnaan gitu ya. Penyempurnaan bisa jadi menutup kelemahan, menambah fitur baru, atau menghilangkan beberapa fitur yang nggak perlu kan gitu ya. Nah itu waterfall. Jadi kelemahan setiap fase dilakukan jika fase sebelumnya sudah selesai, itu pasti. Waterfall model kan gambarannya gitu. Jadi harus dipastikan dulu setiap tahapan selesai, baru pindah ke tahapan berikutnya. Karena kalian nggak bisa serta-merta pindah ke tahapan sebelumnya. Sehingga model ini sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna perangkat lunak. Nah ini dia, menjadi kelemahan tersendiri. Gitu ya. Kalau ada perubahan, wah mas saya nggak cocok nih sama yang ini. Waktu ngebikin salah satu fungsi, wah mas nggak cocok, rubah dong, nggak bisa gitu, nggak bisa karena harus selesai dulu sesuai rule. Nah, kemudian spesifikasi kebutuhan PL harus sudah lengkap dan terdefinisi di fase awal. Jadi ini menjadi kelemahan sendiri bahwa di sini harus benar-benar lengkap permintaannya gitu, harus benar-benar jelas apa yang dibuat. Baru sudah lengkap, sudah jelas, kalian bisa pindah. Nah bisa jadi karena belum harus menuntut kelengkapan, kalian nggak bisa pindah, bisa jadi menjadi pemicu lamanya proses pembuatan aplikasi tadi. Karena kalau belum lengkap nggak bisa pindah. Misalnya di tahapan rekrutmen, kalian butuh narasumber di tahapan wawancara dengan manajernya ke luar negeri. Ya udah, tunggu dulu sampai dapat lengkap, baru masuk ke tahapan berikutnya. Oke. Nah, kemudian yang ini penjelasannya apa? Sangat sedikit sistem-sistem yang spesifikasi kebutuhannya sudah jelas di fase awal. Jadi biasanya kalau menurut pengalaman ketika bikin sistem nggak semuanya bisa tergambar di awal. Kadang bisa jadi ide itu muncul ketika di tengah-tengah perancangan. Oh, harusnya begini gitu. Kalian bayangin aja misalnya kalian sedang bangun rumah, inginnya sih rumahnya seperti ini. Nah, pada tahap pembangunan rumah itu bisa jadi tengah-tengah, oh kayaknya pintunya jangan di sini deh, pintunya begini. Oh kayaknya ketinggian pintunya kurang, harusnya di pendek. Begitu. Nah, bisa jadi ada perubahan-perubahan keinginan gitu ya. Nah, tapi kalau waterfall harus jelas dari awal. Nah, terkadang di fase implementasi, programmer menemukan desain yang tidak sesuai akan tetapi tidak bisa kembali ke fase desain. Itu yang saya bilang gitu. Contoh misalnya, smartphone sekarang kan kameranya canggih-canggih ya.
ada 64 megapiksel, 32, 16, 8 gitu ya. Nah, dulu kan kamera smartphone itu 2 megapiksel gitu. Nah, belum canggih ya gitu. Kenapa nggak dibuat 16 langsung ya? Mungkin mereka pikir ya sudah sekarang 2 dulu lah. Karena kalau kita mau bikin 16 nggak bisa, kita harus bongkar lagi dari hardware-nya. Memorinya nggak support, nggak bisa, selesaikan dulu dengan 2 megapiksel, jual ke pasar, dibentuk lagi yang baru dengan 16 megapiksel kan begitu. Nah, ini gambarannya kayak gitu, waterfall model itu. Oke. Nah, kemudian penggunaan waterfall model. Lalu kapan waterfall model ini cocok digunakan? Oke. Model ini cocok untuk sistem yang spesifikasi kebutuhannya sudah jelas dan tidak memiliki banyak perubahan. Sudah jelas. Pak, maunya kayak mana? Oh, maunya A, B, C, D. Ya udah. Nah, A ini maksudnya begini, B maksudnya begini, C maksudnya begini ya. Oke, jelas. Oke, buat. Nah, itu bisa pakai waterfall model. Kalau semuanya sudah jelas. Kalau masih raba-raba nggak bisa. Gitu ya. Model ini juga banyak digunakan pada sistem-sistem besar yang dikerjakan secara terpisah di banyak tempat. Jadi contoh sistem besar itu gini. Kalian membangun sistem informasi perguruan tinggi. Itu kan luas ya. Kenapa luas? Karena di dalam sistem informasi perguruan tinggi ada sistem informasi pendaftaran siswa baru, sistem informasi penjadwalan, sistem informasi pembayaran, sistem informasi penilaian, sistem informasi ujian. Nah, itu dipecah-pecah modul. Jadi sistem informasi perguruan tinggi tadi luas. Nah, ketika kalian masuk sistem informasi pendaftaran siswa baru itu kecil, gitu ya. Nah, disitulah bisa digunakan waterfall model di masing-masing tahapan tadi. Karena jelas prosedurnya. Oke. Karena dikerjakan terpisah di banyak tempat. Artinya siswa baru, pendaftaran, pembayaran, penjadwalan bisa dibuat bersamaan, gitu ya. Nah, kalau ada fungsi-fungsi yang bergantung, itu bisa dipending, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa bergantung, itu bisa dikerjakan lebih dulu. Gitu ya. Ya sudah, penggunaan waterfall model. Jadi cocok ketika semua kebutuhan sudah jelas dan tidak memiliki banyak perubahan. Kedua, bisa digunakan sistem besar dikerjakan secara terpisah, salahnya di banyak tempat yang sistemnya dipecah gitu ya, jadi paralel. Oke, ada yang bergabung, saya ACC lagi. Oke, Yohanes sudah tadi ya. Nah, oke. Nah, kemudian apa lagi? Kalau sudah, sekarang kita bicara incremental model, model yang kedua. Nah, incremental development. Nah, pada model ini perangkat lunak dibangun dalam versi-versi kecil. Setiap versi terdiri dari aktivitas spesifikasi, pengembangan, dan validasi. Oke. Jadi incremental model dibangun dalam versi-versi kecil. Setiap versi terdiri dari aktivitas spesifikasi, pengembangan, dan validasi. Model ini diawali dengan implementasi versi awal yang berisi implementasi kebutuhan minimum. Oke, pengguna melihat versi awal dan memberikan umpan balik. Kemudian umpan balik tersebut digunakan untuk implementasi versi selanjutnya. Kemudian aktivitas ini dilakukan sampai mencapai versi final. Itu sama kalau kalian sekarang lihat versi yang tadi di awal saya tanya, Android. Nah, Android di versi awal sekali ada tahu nggak? Itu namanya apa? Versi awal paling awal. Versi paling awal gitu. Coba Yohanes siapa ya versi paling awal? Oke, versi paling awal Android tahu nggak? Wibowo sudah, Yohanes, Raffi, Anissa. Tahu nggak versi Android paling awal namanya apa? Anissa ada. Anissa Puji Lestari, nggak ada nih. Iya, Pak. Oh ada. Nih tahu nggak versi Android paling awal apa? Ya udah, yang tahu aja deh. Apa? Microsoft Office yang paling awal versi berapa? Ya udah, yang sekarang. Yang untuk Microsoft, Pak. Ya. Kalau nggak salah 2003, Pak.
2003. Yang udah di berapa? Apa Pak? Sekarang udah di berapa? Sekarang udah 2000 berapa ya dia? 2020. Ya udah. Maksudnya versi awal tidak sesempurna versi yang terbaru kan? Gitu ya. Iya betul Pak. Nah, ini versi kayak Windows juga. Windows sekarang versi 2010. Dulu itu ada versi 31 ya. Versi 31 itu dari Underdos lah. 31 lumayan udah ada interface-nya, desain grafisnya, tapi manggilnya masih pakai Underdos Win gitu ya. Nah, dari 31 disempurnakan di 95. 95 ada 98. 98 ada Millennium. Nah, sekarang gitu ya. Dari nggak sempurna sampai sempurna. Nah, ini kurang lebih gambaran dari incremental model. Gitu ya. Oke, sama kayak handphone juga. Kalian pakai handphone misalnya apa ya? Samsung sekarang kan ada kayak misalnya Redmi versi 9, sebelumnya versi 8, versi 7 gitu ya. Kamera di smartphone dulu dari 2 megapiksel, ada 4, 8, 16 gitu ya. Memori sekarang gitulah. Jadi ada versi. Selalu ada peningkatan dan penyempurnaan. Nah, ini gambaran dari incremental model gitu ya. Karena kalau menunggu sempurna itu nggak ada batasnya, men, gitu. Sempurna itu nggak ada batasnya. Kenapa? Karena kebutuhan orang berubah. Bisa jadi saat ini kalian anggap sempurna, bisa jadi 2 tahun, setahun depan yang kalian anggap saat ini sempurna, 1 tahun ke depan belum tentu dia masih sempurna. Karena seiring perkembangan teknologi. Gitulah ya. Oke. Nah, dulu kalian dengan punya handphone bisa SMS dianggap sempurna. Ya karena dulu emang handphone belum support misalnya internet. Tapi sekarang punya handphone cuma bisa SMS, nggak bisa internetan, ya dianggap nggak sempurna. Nggak bisa baca-baca, nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa belanja online, ya kan begitu kan. Nah itu, jadi kesempurnaan itu nggak ada batasnya, men. Jadi itu yang sebabnya materi kemarin kita bilang ruang lingkup pertama kali ditentukan. Karena ruang lingkuplah untuk alat mengukur sebuah sistem gitu ya. Oke, lanjut lagi incremental model. Jadi jelas ya, model ini dibangun dengan versi-versi kecil sampai dengan versi lengkap, final version gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini ilustrasi incremental development. Ilustrasinya begini nih, ada outline deskripsi ya, seperti apa. Nah, tentuin dulu spesifikasinya apa, kemudian nanti jadi versi berapa gitu ya. Spesifikasi dasar nih, kebutuhan dasar dulu. Ya udah, pengen buat handphone minimal bisa SMS dan bisa moto. Ya udah, cukuplah dengan fitur SMS dan fitur kamera 2 megapiksel cukuplah gitu ya. Nggak butuh fitur internet. Karena kan SMS nggak pakai internet, pakainya pulsa gitu. Kita sebut initial version misalnya. Nah, lalu mulai di develop intermediate version sampai final version. Intermediate version ya disempurnakan. Ya sudah ada fitur internetnya gitu ya. Ya minimal bisa browsing, bisa buka browser, bisa nyari-nyari lewat Google Search gitu ya. Tetapi belum bisa nyetel video gitu karena soundnya belum support gitu. Jadi soundnya, mikrofonnya masih sederhana. Baru setelah sesuai kebutuhan di tahapan validasi tadi keluarlah final versionnya gitu ya. Nah itu gambarannya incremental development. Nah keuntungan dari incremental development adalah biaya untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dari pengguna PL bisa ditekan gitu, men, gitu ya. Bisa ditekan dibanding tadi waterfall model. Lebih mudah untuk mendapatkan umpan balik dari hasil implementasi. Karena incremental ini nggak harus nunggu selesai dulu untuk perubahannya. Jadi ketika kalian jadi satu fungsi, divalidasi, ada penyesuaian ya diperbaiki, dievolusi gitu kan. Nah, pengguna PL dapat memberikan komentar dan umpan balik berdasarkan hasil implementasi. Pengguna lebih sering menerima dan melihat perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Nah ini, lebih sering menerima dan melihat perangkat lunak yang sedang dikembangkan, ya berarti pengguna terlibat dalam
dalam proses perancangan tadi, desain sistem tadi. Jadi nggak nunggu selesai baru diliatin. Jadi satu fungsi liatin. Nggak sesuai benerin. Kalau udah oke, masuk fungsi berikutnya. Jadi liatin. Nggak sesuai benerin. Kalau udah sesuai, masuk fungsi berikutnya. Ini incremental model. Tapi kalau waterfall model, oh jangan lihat dulu. Selesai dulu baru liatin. Nah gitu, itu waterfall. Kalau incremental enggak. Itu sebabnya incremental terlibat pengguna dari awal sampai akhir. Kalau waterfall enggak, bisa jadi ketemunya cuma di awal, dianalisa kebutuhan, nanti ketemu-temu lagi di tahapan implementasi gitu. Di testing gitu ya. Nah, itu waterfall. Kalau incremental begitu. Nah, kelemahan incremental apa? Ya, kemajuan tidak tampak dari proses gitu ya. Oke, karena ya bisa jadi kalian berputar di kebutuhan yang sama, belum maju-maju. Karena kan mengakomodir kebutuhan pengguna tadi. Waktu buat fungsi A belum sesuai, benerin. Kesannya stuck, nggak maju-maju prosesnya gitu. Tapi kalau waterfall ya maju. Tahap ini selesai, tahap selanjutnya. Kalau ini enggak, jadi terkesan begitu. Karena tidak ada dokumentasi yang merepresentasikan setiap versi. Oke. Membuat dokumentasi untuk setiap versi tidak efisien dalam biaya. Nah, ini salah satu kelemahan dari incremental. Nah, kemudian kualitas struktur sistem menurun seiring dengan peningkatan versi. Ya, perubahan-perubahan membuat kualitas struktur sistem menurun, oleh karena itu perlu investasi dalam melakukan proses refactoring untuk menjaga kualitas. Nah, ini incremental. Oke. Jadi kelemahannya, kemajuan tidak tampak dari proses, kualitas struktur sistem menurun, ya. Oke, kemajuan tidak tampak di proses, kualitas sistem menurun. Ya udah, saya mau random nanya. Takut ada yang ketiduran nih. Takut ada yang ketiduran. Oke, Muhammad Galih ada, Lih? Pak, Oke, apa aja nih incremental kelemahannya tadi? kemajuan tidak dapat tampak dari proses, Oke, tidak ada dokumentasi yang mempresentasikan setiap versi, oh ya, oke. Luar biasa. Ya, desain dalam biaya. ya, sip. Nah, yang model ketiga, ini model terakhir nih ya. Mudah-mudahan ini menjadi penutup materi kita. Oke, reuse oriented software engineering. Oke, reuse oriented software engineering. Ya, Kus Andi ada Kus Andi? Kus Andi? Iya, Pak. Apa nih yang mau kita bahas? Model yang ketiga. Resource oriented software engineering, Pak. Oke. Ya, Ilham Ramadan. Ada Ilham? Nggak ada Ilham? Ini saya catat ya, Ilham nggak ada. Kenapa Pak? Maaf Pak. Ya. Yang mau kita bahas model ketiga apa, Ham? Model ketiga. Ya. Yang resource oriented software engineering, Pak. Itu model pertama. Model ketiga apa, Ham? Aduh, tahu Ham? Enggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu tuh. Itu lagi nggak merhatiin. Ini model ketiga, resource oriented. Ya, oke. Itu apa? Mobile Legends-nya stop dulu ya. Oke. Jaringannya patah-patah, Pak. Maaf, jadi Jaringannya ya. Oke, siap. Rizky Faisal ada, Rizky Faisal Raffi. Hadir Pak. Oke, Ki, yang model ketiga mau kita bahas apa, Ki? Reuse oriented software engineering, Pak. Oke. Ya udah, sekarang kita bahas model ketiga ya. Model ketiga reuse oriented software engineering. Sistem dibangun memanfaatkan komponen-komponen yang sudah ada. Cost, commercial of the self system. Oke. Kayaknya pertemuan kali ini kurang lebih 10 soal. Ya. Pertemuan kemarin 5 soal. Pertemuan besok 5 soal. Nah, 5 soal lagi dari materi UTS ya. Oke. Jadi
cost termasuk nih soal kayaknya bocoran. Sistem dengan memanfaatkan komponen yang sudah ada. Terdiri dari beberapa tahapan. Dari risk oriented software engineering ini ada beberapa tahapan ya, ada beberapa tahapan. Tahap pertama itu ada analisa komponen atau komponen analisis, modifikasi kebutuhan atau recruitment modification, kemudian desain sistem dengan penggunaan kembali atau sistem design with reuse, dan pengembangan dan integrasi, development and integrasi. Oke, berapa tahapan nih semua? 4 ya. 4 tahapan untuk reuse oriented software engineering. Tapi saya jelaskan dulu yang pertama nih, apa yang dimaksud sistem dibangun memanfaatkan komponen yang sudah ada. Jadi contohnya gini, kalian seorang software developer, seorang pengembang pemilik perusahaan software developer membangun sistem lah. Sebelumnya pernah bikin sistem untuk perusahaan A, ada fungsi input data, hapus data, edit data, ada fungsi login gitu ya. Kemudian kalian menggarap sistem lagi untuk perusahaan yang berbeda. Ada beberapa fungsi yang sama, yaitu sistem login gitu ya. Nah, login tadi nggak perlu kalian buat lagi dari ulang. Cukup mengambil fungsi login yang udah pernah dibuat sebelumnya untuk perusahaan sebelumnya, kalian gunakan di perusahaan yang sedang kalian rancang. Sehingga waktu kalian bisa hemat. Nggak perlu lagi bikin login dari nol, sudah ada login. Sehingga kalian hanya fokus membuat function-function yang belum ada. Nah, ini yang namanya dibangun memanfaatkan komponen yang sudah ada. Syukur-syukur makin lama perusahaan kalian membuat software, makin banyak, makin pengalaman, project-project berikutnya kalian nggak perlu buat lagi. Tinggal manggil aja fungsi A, fungsi B, tinggal comot jadi. Tinggal rakit. Gitu, tinggal rakit intinya gitu, tergantung pengalaman developer. Nah gitu ya. Oke, ada 4 tahapan: analisa komponen, modifikasi komponen, modifikasi kebutuhan, desain sistem dengan desain with reuse, dan pengembangan dan integrasi gitu ya. Kalau saya udah baca layar ini berarti saya mau tes nih, tes. Siti Nurindasari udah belum ya? Siti ada nggak Siti? Siti Nur Indah Sari. Ada? Bapak, permisi Pak. Pak, izin live ya Pak. Paket udah mau habis. Oh, ya udah. Oke, Max Don ya, izin. Oh. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke. Galih udah, Resi Rakus udah. Arya Atar ada nggak Arya Atar? Tiandi ada nggak Tiandi? Ada Pak. Oke, Tiandi. Udah saya tanya belum Di? Belum ya? Ada Pak, ada. Oke, Di, ada berapa tahapan di risk oriented software engineering? Ada 4 Pak, analisa komponen, modifikasi kebutuhan, desain sistem, pengembangan. Wih, jago ya, apal ya. Gigi ada nggak Gigi? Apa? G? Hadir Pak. G, yang keempat apa nih tahapan dalam risk oriented software engineering yang keempat? Modifikasi kebutuhan. Yang keempat? Yang ini kan Pak, risk oriented software engineering. Ya, yang keempat, tahapan keempat apa? Modifikasi kebutuhan Pak. Itu kedua. D, yang keempat. Pengembangan. Oh, pengembangan dan integrasi. Ya, Destri. Des, ada Destri? Iya, Pak. Oh ya, manggil doang Des ya. Lagi standby ya. Yang Iya, Pak. kedua apa Des? Yang kedua? Yang kedua modifikasi kebutuhan. Oke, tuh ya. Ya modifikasi. Yaudah, saya lanjut ya. Oke, 4 tahapan analisa komponen, komponen analisis. Kenapa ada analisa komponen? Ya, siapa tahu ada komponen-komponen yang sudah pernah dibuat sebelumnya, supaya yang namanya cost nih, commercial of the subsystem ini bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi dia butuh login. Oh, perasaan udah ada login sebelum gitu. Nah, ini analisa komponen analisis. Kemudian modifikasi kebutuhan, recruitment modifikasi. Tuh. Login sih memang udah ada Pak, tapi login yang diminta di project baru ini berbeda dengan login yang sebelumnya.
Kalau login yang sebelumnya cukup username dan password, login yang baru ini minta level hak akses. Jadi ada 3 yang dimasukin, username, password, levelnya apa. Nah ya udah, kalian bisa modifikasi kebutuhan tadi dari login sebelumnya, tinggal ditambahkan fungsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan sekarang. Nah itu. Baru desain sistem dengan penggunaan kembali sistem desain reuse. Setelah dimodifikasi dipakai lagi. Nah, baru mulai dikembangkan dan diintegrasikan. Gitu ya. Nah, ini risk oriented programming. Oke. Ilustrasinya kayak gini nih, ilustrasinya. Pertama, rekrutmen spesifikasi. Nah, kalau sama dong sama waterfall sama nih ya, rekrutmen spesifikasi sama. Waterfall juga ada. Cuma bedanya waterfall buat semua dari baru. Nah, setelah kita tahu kebutuhannya, kita lakukan komponen analisis. Jangan-jangan yang dia minta pernah kita buat sebelumnya. Nah, itu komponen analisis. Oh, bener sih, yang dia minta pernah kita buat, tetapi agak beda. Ada tambahannya. Oke, mulai modifikasi. Nah, sistem design with reuse. Ya, nah, baru didesain lah sesuai kebutuhan tadi, baru digunakan, baru divalidasi lagi, sesuai enggak gitu. Validasi materi minggu lalu kita bahas validasi. Membandingkan apakah yang dibuat sesuai dengan yang diminta, itu validasi. Lalu ketika terjadi perubahan, memperbaiki apa yang telah dibuat agar sesuai dengan yang diminta, itu namanya, masih ingat namanya apa? Evolusi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, tipe ini kayaknya nggak banyak, teman-teman bersabar dulu ya. Udah tinggal 3 slide lagi ya. Tapi 1 slide kurang lebih 30 menit. Saya jelasin 3 slide sejam setengah lagi. Oke. Tipe komponen perangkat lunak. Tipe komponen yang dapat digunakan yaitu web services. Oke. Sekumpulan objek-objek atau collection objek yang terintegrasi dalam sebuah komponen framework. Sebagai contoh Net, J2EE gitu ya. Nah, sekarang pemrograman udah begitulah semua ya. Jadi terdiri dari komponen-komponen sehingga kalian tinggal panggil aja sih. Sehingga ngoding sekarang itu relatif lebih gampang gitu. Bikin program sekarang lebih gampang lah gitu ya. Oke, perangkat lunak yang didesain untuk kondisi khusus, standalone software dan sistem gitu ya, tipe komponen. Jadi ada web services, sekumpulan objek-objek dan perangkat lunak. Apa itu web services? Apa itu sekumpulan objek-objek? Ini harusnya materinya udah kalian dalam. Waktu kalian belajar mata kuliah web programming, harusnya kalian dikenalin yang namanya web services. Waktu kalian belajar pemrograman 1, 2, 3, harusnya kalian kenal yang namanya objek. Apa itu kelas, gitu ya. Oke, sehingga kita nggak bahas lagi nih apa itu pengertiannya, gitu. Nah, baru perangkat lunak yang didesain untuk kondisi khusus, standalone software system. Itu misalnya kebutuhan yang dia minta belum pernah dibuat sebelumnya, buat langsung. Nah, ini tergolong yang ketiga. Gitu ya. Oke. Keuntungan dari reuse oriented software engineering ini adalah mampu meminimalisir besar perangkat lunak yang harus dibangun. Otomatis karena kita ada berapa fungsi, ada komponen analisis, sehingga bisa menggunakan komponen yang pernah ada sebelumnya, otomatis waktu lebih ringkas, biaya bisa hemat, resiko juga berkurang. Kenapa? Karena kalau mulai dari baru kan resikonya muncul lagi, testing lagi. Tapi kalau sudah pakai sistem yang udah pernah digunakan sebelumnya, kan udah pernah diuji coba, hasilnya udah kelihatan. Nah, itu resiko berkurang. Nah, waktu pengembangan yang lebih cepat, waktu deliver yang lebih singkat. Ya, tadi yang saya gambarin, nggak perlu mulai dari nol lagi, lebih singkat lah waktunya. Oke. Nah, kelemahan dari reuse oriented software engineering yang berikutnya adalah spesifikasi kebutuhan pengguna terkadang harus dikorbankan untuk dapat menyesuaikan dengan spesifikasi komponen perangkat lunak yang ada. Jadi yang dia minta login, ada level-level, ada bla bla blanya lah. Tetapi yang ada itu nggak begitu. Ya udah, kadang yang bla blanya itu kita abaikan. Ya kita buat aja dengan yang pakai yang ada. Lalu kita kasih alasan. Bu, kalau pakai yang ini nanti sistem lebih lambat, mending begini, sehingga klien setuju dengan apa yang dibuat. Nah ini yang dimaksud, kemudian terkadang harus dikorbankan untuk dapat menyesuaikan dengan spesifikasi komponen perangkat yang ada, gitu ya. Tentunya harus ada argumen dan statement yang jelas, yang masuk akal. Oke,
Akibatnya sistem yang dibangun mungkin tidak sesuai dengan keinginan pengguna PL. Kenapa? Karena ada yang namanya tadi reuse oriented tadi gitu. Klien maunya begini, tapi komponen yang kita siapin seperti ini. Nah, artinya apa? Akhirnya berorientasi pada hasil. Ya udahlah, kalau yang saya mau nggak bisa, penting hasilnya sama. Gitu. Nah, akibatnya sistem yang dibangun mungkin tidak sesuai dengan keinginan pengguna PL, tetapi biasanya outputnya sama. Cuma untuk hal-hal yang detail, pewarnaan, model, tata letak, itu biasanya ngikutin sistem yang ada, tetapi output biasanya sama, gitu kan? Nah, ini kelemahan risk oriented gitu. Oke, teman-teman, ini udah 16.43. Oke, saya sih nggak mentokin jam 17.10 ya. Ini referensinya mungkin tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Masih ada waktu kita 30 menit. Silakan yang mau bertanya boleh gitu ya. Oke, sudah jelas sampai di sini? Kira-kira? Coba saya mau perwakilan menjawab. Melinda Amelia ada paling bawah? Ada, Pak. Gimana Melinda udah jelas belum ya? Saya tadi telat masuk, Pak. Oh, telat masuk. Ya Cek sudah. videonya, Pak. Ada. Oh, yang minggu kemarin itu sudah saya upload recordingnya ya. Nanti udah bisa mulai ditonton gitu ya. Yang hari ini juga nanti saya upload lagi ya. Jadi yang telat silakan ditonton ya. Iya, Pak. Jadi materi daring kemarin, hari ini dan besok itu yang menguasai soal UAS kita. Oke. Itu diupload di Aidu, Pak. Di Aidu linknya ntar saya pasang gitu ya. Tapi di channel YouTube saya upload gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Oke, tapi kalau Aidu belum sempat saya pasang ya langsung. Kalau kalian subscribe sebenarnya langsung dapat informasi saya mengupload video baru gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak kita selesai ya. Tapi kalau masih betah ya boleh juga sih gitu ya. Saya stop screen dulu biar bisa melihat wajah masing-masing ya. Oh, Wibowo buka kamera ya. Dia tutup lagi. Oke, kalau nggak ada, apakah teman-teman setuju kita mau udahan atau mau sedang merancang pertanyaan dulu atau bagaimana? Mungkin dijawab 1-2 orang boleh, nggak usah open mic semua. Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Bener ya, cukup ya. Oke, kalau sudah terima kasih. Saya yakin rekaman kita juga 2 jam sendiri nih, karena yang kemarin juga 2 jam. Kalau sudah terima kasih teman-teman. Yang kelas Rebo bisa jadi Rebo besok saya ada kelas gitu ya, bisa daring. Kalau saya nggak jadi berangkat ke Jogja ya. Nah, tapi kalau saya jadi berangkat ke Jogja berarti ke Sabtu lagi. Tapi dipastikan minggu depan saya ada di Makassar. Jadi dipastikan Rebo nggak bisa. Kalau minggu besok mungkin kalau saya nanti di Telegram saya bilang ada daring, ada daring. Kalau enggak berarti ikut ke Sabtu lagi. Jadi mohon maaf nih yang hari Rebo ya. Tapi kalau minggu depannya udah pasti itu saya nggak bisa karena lagi di Makassar. Minggu depannya lagi saya di Surabaya. Oke. Ya sudah. Tapi kayaknya sekarang pertemuan keberapa? 13 atau 14? 13, Pak. 13. Oh, berarti minggu depan 14 ya? Iya, Pak. Ya udah, minggu depan terakhir. Ya udah. Oke, kalau sudah berarti tinggal minggu depan aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, kita udah sampai di sini. Dan nanti saya buka aja email nanti atau YouTube itu videonya udah saya upload, cuma lagi verifikasi iklan sih gitu ya. Kalau layak berarti terbit gitu ya. Nah, nanti yang hari ini juga mudah-mudahan besok atau malam nanti udah diupload. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di daring berikutnya. Oke. Yang belum nulis nama silakan nulis nama karena semua chat ini nanti langsung diimpor jadi teks gitu ya. Oke, silakan. Terima kasih. Boleh pada live ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Selamat sore Pak, terima kasih. Sore semua, jaga kesehatan, jangan lupa ya. Oke.